Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, oke teman-teman, kita ketemu lagi. Kita akan membahas kisi-kisi yang akan digunakan untuk penilaian akhir semester genap atau semester kedua. Nah, nanti kita akan mencermati apa saja materi yang digunakan, terus model soalnya seperti bagaimana saja, gitu ya. Nah, di sini sudah ada bentuk kisi-kisi tabel ya. Nanti yang perlu kamu cermati adalah di bagian pertama ini yang tak kasih tulisan ini ya, kemudian di bagian kedua dan di bagian ketiga ini yang perlu kamu cermati baik-baik. Nah, tentang apa saja sih materi yang digunakan, langsung saja kita bahas satu persatu mulai dari materi pertama. Dulu awal-awal semester kedua kamu sudah mempelajari buku fiksi dan non-fiksi ya, dalam materi atau bab literasi. Nah, ini langsung saja ya. Dalam literasi buku fiksi dan non-fiksi nanti akan dipelajari tentang unsur-unsur buku dan cara membaca buku. Terus soal seperti apa yang akan keluar? Pertama nih, diperhatikan baik-baik, peserta didik mampu menentukan jenis buku. Nah, jenis buku itu ada dua. Bukunya buku fiksi atau buku non-fiksi. Nah, jadi kamu harus tahu dulu ya, perbedaan fiksi dan non-fiksi. Kalau fiksi itu kan buku-buku yang seperti buku cerita, buku dongeng, cerpen, legenda, fabel, dan sebagainya, itu buku-buku fiksi. Nah, kalau buku non-fiksi ya buku-buku yang memuat misalnya kejadian-kejadian yang sesungguhnya, misal buku sejarah, buku agama, ya, termasuk buku pelajaran, buku-buku biografi. Nah, itu kan buku-buku yang non-fiksi. Nah, itu kamu harus memahami dulu konsep itu, baru nanti kamu bisa menentukan jenis bukunya. Kemudian untuk soal kedua yaitu menentukan beberapa hal yang perlu dikomentari. Nah, nanti kamu akan diminta untuk menentukan komentar yang tepat dari buku atau dari kutipan buku yang sudah ditampilkan di situ. Cukup mudah ya, cukup mudah dipahami untuk soal-soal di awal fiksi dan non-fiksi ini. Kita lanjutkan. Kemudian nanti ada soal hubungan antar unsur buku dan langkah-langkah menyusun tanggapan terhadap isi buku. Nah, menyusun tanggapan kan nanti kamu harus memberi kelebihan, kelemahan, dan sebagainya, atau seperti memberi resensi itu. Ini masih di topik fiksi dan non-fiksi ya. Ini masih di topik fiksi dan non-fiksi. Nah, ada hubungan antar unsur buku dan langkah menyusun tanggapan. Nah, ini yang digarisbawahi tanggapannya. Tanggapan sama komentar beda apa sama? Oh, sama aja ya. Nah, di sini menyusun paragraf yang berupa keunggulan. Nah, ini ya, keunggulan dan kelemahan seperti memberi resensi. Jadi buku itu bisa kamu nilai keunggulannya atau kelemahannya. Mulai dari isinya, covernya mungkin, tulisannya kamu mudah dipahami atau enggak, bahasanya, gambar di dalam buku itu misalnya ada. Nah, itu bisa kamu cantumkan dalam keunggulan dan kelemahan. Kemudian selanjutnya peserta didik mampu menentukan tema. Nah, kalau ini mudah sekali. Tema atau gagasan dalam pokok paragraf itu. Jadi biasanya nanti akan diberikan kutipan ya. Kutipan itu nanti kamu harus menentukan tema buku itu. Nah, buku kan banyak sekali buku dan banyak sekali tema. Nah, nanti kamu harus teliti untuk menentukan tema ini. Ingat ya, tema itu suatu hal yang sangat luas. Bukan judul, tapi tema. Tema itu suatu hal yang sangat luas. Selanjutnya ini ada 3 poin. Peserta didik mampu menentukan kesimpulan. Nah, kesimpulan sama tema bedanya apa? Kalau kesimpulan itu nanti adalah memberikan, kalau tema tadi merupakan gagasan pokoknya, kalau kesimpulan itu isi secara keseluruhannya. Ya, isi secara keseluruhannya, menyimpulkan. Biasanya dalam bahasa yang disusun sendiri. Oke, kita lanjutkan nomor 3.11 dan 4.1. Nah, ini sudah berbeda. Kalau tadi kita membahas buku ya, sekitar nanti ya mungkin ada sekitar 10 soal. Selanjutnya adalah surat. Nah, dalam materi bahasa Indonesia kemarin kamu sudah mempelajari juga surat pribadi dan surat dinas. Ini ya saya berikan tanda surat pribadi dan surat dinas. Jadi nanti topik kedua yang akan digunakan untuk penilaian akhir semester adalah materi surat.
Yang pertama apa? Ciri-cirinya. Nah, ya nanti buka lagi ringkasan materinya, materi-materi yang sudah dipelajari kemarin. Ciri-cirinya, fungsinya. Nah, informasi surat. Nah, surat itu isinya apa toh? Menanyakan kabar, memberikan informasi, memberikan undangan misalnya, dan sebagainya. Kemudian unsur-unsur surat pribadi dan surat dinas, kebahasaannya, dan cara menuliskannya. Nah, kita cermati satu persatu bagaimana model soalnya. Peserta didik mampu memahami perbedaan surat pribadi dan surat dinas, ya. Jangan sampai lupa nanti, kalau misalnya lupa, kamu bisa membuka lagi video materi surat pribadi dan surat dinas. Salah satu contoh perbedaannya, kalau surat dinas itu ada kopnya, kalau surat pribadi itu nggak ada kopnya. Nah, itu salah satunya. Terus yang lainnya apa, Pak? Oh, nanti kamu cari sendiri itu. Ya, dipahami dulu perbedaan surat pribadi dan surat dinas. Oke, kita lanjutkan. Peserta didik mampu melengkapi kalimat pembuka surat pribadi. Nah, kalau kalimat pembuka, ya, atau kalimat pembuka itu pembukaan setelah salam biasanya, ya. Salam atau assalamualaikum kalau yang Islam, ya. Bagaimana pembukaan surat itu? Kalau surat pribadi itu kan yang ditujukan untuk teman, keluarga, sahabat, saudara misalnya. Bagaimana nanti kamu memberikan atau melengkapi kalimat pembuka dalam surat pribadi? Saya kira mudah, ya. Selanjutnya, peserta didik mampu menentukan cara penulisan surat pribadi yang baik dan benar. Nah, cara penulisan surat pribadi yang baik dan benar itu ya pasti tetap memperhatikan sopan santun. Kemudian bahasanya bahasa yang mudah dimengerti, jangan menggunakan bahasa yang rumit dan terlalu sulit untuk dimengerti. Karena kan kalau surat pribadi itu seperti kamu ngobrol dengan temenmu, ya. Jadi harus akrab, harus kelihatan akrab, meskipun nanti sama orang tua, sama sahabat, kakak, adik, saudara, dan sebagainya, ya. Ini cara menuliskan, cara penulisan. Kemudian harus runtut, ya. Salam pembuka dulu, baru pembukaan, misalnya nanti isinya atau poin yang akan disampaikan, mau ngapain, kemudian penutupnya, harus ada tanda tangan dan nama terang dan sebagainya. Itu ya, nanti di dalam poin cara penulisan ini. Selanjutnya, peserta didik mampu menulis surat pribadi. Nah, kalau ini saya kira semuanya mampu. Kemarin dalam tugas, pasti gurumu sudah pernah memberikan tugas untuk menulis surat pribadi, entah itu nanti ke orang tuamu, ke kakakmu, adikmu, dan sebagainya. Selanjutnya, peserta didik mampu melengkapi bagian tanggal pembuatan surat. Nah, jangan sampai lupa tanggal, ya. Dalam contoh video yang sudah saya sampaikan sebelumnya, ada poin-poin tanggal pembuatan surat. Jadi kalau tanggal pembuatan surat itu tanggal berapa kamu nulis surat itu bukan ngirimnya atau bukan yang lainnya, tapi tanggal berapa kamu nulis surat itu. Jadi penulisannya nanti kota, koma, kemudian baru tanggal, bulan, dan tahunnya gitu. Peserta didik mampu melengkapi bagian nomor, lampiran, dan hal dalam surat dinas. Nah, sama, ini juga pernah saya sampaikan dalam video. Jadi kalau nulis surat dinas, bedanya lagi dengan surat pribadi. Kalau surat pribadi kan langsung aja, nggak usah panjang lebar basa-basi. Kalau surat dinas, kamu harus memberi kop dulu. Kop itu nanti sebagai identitasnya. Baru setelah nulis kop, kamu tuliskan nomor, karena nomor surat ini penting dalam surat dinas. Kemudian lampiran dan hal. Hal itu perihal, ya, bukan halaman. Perihal itu mau ngapain sih surat itu? Misalnya sebagai undangan, atau pemberitahuan, atau peminjaman tempat, ya, dan lain-lain sebagainya. Jadi halnya itu banyak. Kalau lampiran, misalnya nanti lampiran itu pemberitahuan jadwal ujian sekolah. Jadi nanti ada surat, di belakangnya ada satu lembar lagi, itu namanya lampiran. Ya, bisa dimengerti, ya. Nanti ini coba dibuka lagi materi surat dinas. Kemudian peserta didik mampu menulis bagian tujuan. Nah, tujuan itu untuk siapa surat itu ditujukan. Misalnya kamu nulis surat untuk guru wali kelas, ya langsung kepada wali kelas 8, atau langsung guru namanya siapa, misalnya kepada Ibu Endang di tempat atau di Klaten misalnya, ya langsung dituliskan tempatnya itu. Oke, itu saya kira untuk surat. Jadi nanti sama sekitar ada 10 soal. 10 soal, ya, nanti berkutik atau dalam jangkauan surat pribadi, surat dinas itu
ketika kamu cermat menulis surat itu mudah sebenarnya, materi surat itu mudah. Oke, selanjutnya yang keberapa ini? Ketiga, materi ketiga yaitu puisi. Wah, puisi rakyat. Bukan puisi-puisi yang modern, tapi puisi rakyat atau puisi lama. Nah, kita mulai dulu dari poin paling atas ini. Puisi rakyat yang akan dipelajari adalah ciri-ciri puisi rakyat. Ya, ini cirinya. Pantun, syair, gurindam. Ciri-cirinya apa toh? Ciri-cirinya apa saja sih? Nah, nanti kamu buka lagi ini. Harus dicermati baik-baik karena ciri-ciri ketiga puisi rakyat ini sangat hampir sama. Misalnya pantun itu ada 4 baris, syair juga 4 baris, kalau gurindam 2 baris. Pantun itu ada sampiran dan isi, kalau syair itu semuanya isi, kalau gurindam nanti ada masalah, kemudian ada jawabannya. Nah, itu kamu yang harus cermati itu. Langsung kita kupas satu persatu. Peserta didik mampu melengkapi bagian pantun yang rumpang. Oh, gampang kalau ini. Bagian pantun yang rumpang dengan memperhatikan ciri-ciri pantun yang benar. Ingat, kalau ini nanti kamu harus memperhatikan rima atau huruf akhir. Ya, jangan lupa kalau pantun itu kan harus sama akhirannya. Syair juga gitu. Tapi kalau pantun kan nanti ada sampiran. Sampiran itu kayak pengantarnya, kemudian ada isinya atau nasihat yang diberikan. Ya, nanti yang bagian pertama itu cuma melengkapi ciri-ciri pantun. Kemudian selanjutnya peserta didik mampu menentukan isi. Nah, kalau ini nanti urusannya dengan makna. Makna. Aduh, tulisannya jelek nggak apa-apa, yang penting bisa terbaca. Ya, makna. Peserta didik mampu melengkapi gurindam. Nah, ini melengkapi gurindam. Sama ya. Ingat baik-baik, gurindam itu hanya ada 2 baris. Ya, hanya ada 2 baris. Dan kemungkinan besar rima atau huruf akhirannya sama. Oke, ini sambungannya yang tadi. Terus peserta didik mampu menentukan tema syair. Nah, nanti diberikan syair, temanya apa sih? Kalau syair itu karena biasanya digunakan untuk pembelajaran, memberikan nasihat. Itu biasanya ya tentang agama, tentang pendidikan, ya. Hal-hal yang baik lah misalnya. Ini syair kan dulu dipakai untuk berdakwah, ya. Syair itu hubungannya dengan agama. Selanjutnya peserta didik mampu menentukan isi. Oh, kalau ini isi atau pesan amanat syair. Nah, nanti kamu sama seperti yang tadi, sama seperti yang gurindam ini. Mana tadi gurindam? Nah, menentukan isi gurindam. Kalau ini nanti urusannya dengan makna juga. Ada di soal uraian juga, luar biasa ya. Berarti ada 2. Selanjutnya peserta didik dapat mengetahui dan menentukan syair berdasarkan cirinya. Oh, nah, ciri syair kamu harus mencermati ciri syair berarti ya. Ingat, syair itu 4 baris, ya. Semuanya isi. Akhirannya biasanya sama, a. Nah, 1 baris terdiri dari 10 sampai 14 suku kata dan sebagainya. Nanti kamu cermati sendiri, diinget-inget. Besok kamu disuruh menentukan mana yang syair dan mana yang bukan. Nah, ini ada di pilihan ganda 2 nomor. Nah, ini harus dicermati baik-baik. Oke, itu saya kira sama ya. Soal untuk puisi rakyat sekitar ada 10. Kita akan masuk ke soal atau materi terakhir, yaitu tentang fabel. Ini ya, fabel atau legenda. Nah, ini merupakan salah satu contoh teks fiksi. Jadi kalau ada buku kumpulan fabel, itu berarti dia buku fiksi. Apa aja yang dipelajari nanti di fabel, cirinya, unsurnya, memahami isinya, kemudian menceritakan kembali. Ya. Mudah ini, fabel itu materi paling mudah di kelas 7. Di kelas 7. Iya benar, di kelas 7 ya, paling mudah. Kalau yang tadi itu sebenarnya mudah juga, tapi kan perlu cermat. Kalau fabel kan asik, mempelajari kancil bisa ngomong, sapi bisa ngomong, itu kan asik ya. Peserta didik mampu menjelaskan unsur-unsurnya. Ingat, unsur-unsur fabel itu ada tema, tokoh, kemudian amanat, alur, latar. Nah, itu dijelaskan unsur-unsurnya baik-baik. Latar itu ada latar tempat dan waktu. Kalau tokoh itu sifat tokoh dalam cerita itu gimana aja. Nah, itu ya. Nanti dibaca lagi. Menentukan latar fabel. Nah, seperti yang tak jelaskan tadi, latar itu ada 3. 3. Latar tempat, latar waktu,
dan latar suasana. Misalnya tempat dalam cerita itu di mana? Oh, di hutan, Pak. Nah, waktunya kapan? Sore hari, Pak. Suasananya menyenangkan, Pak. Nah, itu contohnya ya. Next, peserta didik dapat menentukan penokohan. Nah, penokohan itu wataknya ya. Watak tokoh yang akan, misalnya nanti cerita yang paling kita sering dengar kan Kancil dan buaya. Nah, itu kan wataknya Kancil contohnya cerdik. Sementara wataknya buaya mudah dibohongi. Nah, kayak gitu ya. Contoh-contoh watak. Watak kok waktu ini watak. Ya. Selanjutnya peserta didik dapat menentukan amanat. Kalau amanat ini saya kira mudah. Nanti cari pesan baik yang ada di dalam kutipan cerita yang disampaikan itu. Itulah amanatnya. Kalau alur, nah alur ini nanti ada konflik. Jadi permulaan cerita itu pasti ada orientasinya dulu. Ya, orientasi. Kemudian setelah orientasi pasti ada konflik. Ya, konflik itu memulai pertengkaran. Nah, kemudian klimaks, tak tulis KL ya di sini ya. Klimaks itu puncak masalahnya. Terus ada resolusi atau masalah itu mulai tenang ya, mulai ada penyelesaiannya. Dan diakhiri dengan koda. Kalau koda ini boleh ada, boleh enggak. Ini isinya nanti amanat. Nah, itu yang disebut dengan alur ya. Ini runtutan alur maju. Ya, nanti beda lagi dengan alur mundur atau alur flashback. Selanjutnya, peserta didik dapat menentukan bagian struktur fabel. Nah, struktur fabel yang disampaikan tadi ini. Orientasi, alur sama struktur itu kalau di dalam fabel hampir sama. Ya, hampir sama. Orientasi, konflik, klimaks, resolusi, dan ada koda juga. Koda ini boleh ada, boleh tidak. Peserta didik dapat menentukan kebahasaan fabel. Nah, fabel ini karena cerita ya, biasanya bahasa yang digunakan bukan bahasa yang sangat baku, tapi bahasa percakapan, bahasa dialog, bahasa santai, ya, bahasa-bahasa dalam teks fiksi. Nah, ini nanti unsur kebahasaan keluar paling banyak 4 nomor ya, pilihan ganda. Jadi nanti silahkan dicermati baik-baik. Kurang lebih itu yang bisa saya sampaikan untuk batasan topik yang akan digunakan dalam penilaian akhir semester genap tahun 2021. Nanti untuk download kisi-kisinya kamu bisa klik link di deskripsi, nanti bisa dipelajari lagi untuk persiapan pematangan penilaian akhir semester genap. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.